Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarmu hari ini? Masih sehat dan masih semangat kan? Pak Guru doakan semuanya masih sehat dan tetap semangat. Oke, anak-anakku yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini pelajaran PAI kita sudah sampai pada pelajaran yang keenam, yaitu indahnya melantunkan kalimat thayyibah. Oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah pengertian taubat. Ya, kalian mungkin sudah mendengar atau sudah mengerti atau bahkan sudah memahami apa itu taubat. Ya, taubat adalah menyesali perbuatan salah atau dosa yang telah dilakukan, disertai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Itu adalah pengertian taubat. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Anak-anakku yang berbahagia, kita sebagai manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa. Itu pasti. Ya, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa atau tidak berbuat salah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ada sebuah ibadah atau ibaratnya kalau di HP itu aplikasi cleaner, karena HP-nya atau komputernya itu sering dibuat untuk internetan atau main game, pastikan mempengaruhi performa HP tersebut. Maka supaya performanya itu lebih canggih lagi atau mungkin lebih baik lagi, maka harus membuang sampah-sampah yang ada di dalam HP tersebut, yaitu dengan cleaner, yaitu dengan menombol aplikasi pembersih. Nah, itu ibaratnya di sebuah HP seperti itu. Kalau di dalam diri manusia, karena manusia itu tadi tempatnya salah dan dosa, maka aplikasi yang harus dilakukan oleh manusia tersebut adalah bertaubat. Nah, taubat itu ya bagaimana? Nah, di sini sebelum nanti Pak Amir terangkan lebih jauh, ini terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu dosa. Ya, di situ sudah disebutkan dosa adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya, contoh kita mohon maaf, Allah melarang untuk minum minuman keras. Allah melarang untuk makan makanan yang haram. Kemudian larangan tersebut kita tidak hiraukan, kita lakukan, maka ketika itu juga kita berbuat dosa. Larangan yang diberikan syariat itu, anak-anak, pasti menimbulkan dampak positif bagi kita, gitu loh. Mengapa khamr itu tidak boleh diminum? Ya pasti itu ada madharatnya. Tetapi kalau itu dilakukan, ya pasti menimbulkan keburukan, yaitu dosa. Ya, lah dosa itu dibagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau jika dilihat dari hubungannya, ada dosa yang timbul dari hubungan dengan Allah dan ada yang timbul dari hubungan dengan sesama manusia. Lah kalau yang berhubungan dengan Allah, ya rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji.
Kalau kelima hal itu kita menyalahi tata tertibnya, maka kita berbuat dosa. Contoh umpamanya kalau kaitannya dengan Allah itu apa, Pak? Umpamanya sholat subuh kawanan, alias sholat subuh kesiangan. Ya, itu kan bagian dari dosa. Maka kalau dengan Allah, kalau dosa itu hubungannya dengan Allah, maka kita harus cepat-cepat bertaubat. Caranya dengan beristighfar, membaca istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, serta hatinya diikuti supaya nanti tidak melakukan hal tersebut lagi. Ya, setelah membaca istighfar, bertobat pada Allah, hatinya atau dirinya harus dijanji, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Itu kalau salahnya dengan Allah. Kalau salahnya dengan manusia, sama manusia, ya paling tidak kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sudah salahi. Oke, lanjutnya. Nah, tadi sudah Pak Amir singgung ya di depan. Kalau yang ini kita bahas tentang tata cara atau adab bertobat, ya. Adapun tata cara bertobat seperti yang sudah Pak Amir sebutkan di awal, jika berhubungan dengan Allah adalah dengan melakukan sholat taubat, ya. Paling tidak mandi tobat dulu, kemudian sholat tobat, kemudian membaca istighfar. Paling afdol apa anak-anak? Membaca Sayyidul Istighfar. Itu pada pertemuan yang awal-awal itu kalian sudah menulis apa itu Sayyidul Istighfar. Yaitu dengan disertai dengan memperbanyak membaca istighfar dan memperbanyak amal sholih. Tapi kalau hanya ucapan tobatnya cuman astagfirullahaladzim, kemudian selang beberapa menit kemudian itu kok terulang kembali, itu namanya bukan taubatan nasuha, tetapi ya tobat kemudian maksiatlah lagi, ya mohon ampunlah lagi. Kemudian selanjutnya, sedangkan bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan manusia, yaitu dengan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjalin silaturahmi dengan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Anak-anakku yang berbahagia, dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia itu lebih berat kalau kita punya dosa kepada manusia. Jadi diperhatikan nih, kalau punya dosa kepada Allah ya cukup kita beristighfar, berjanji pada Allah tidak mengulanginya lagi. Tetapi kalau punya dosa kepada sesama manusia, yang ini yang kadang menjadi ruwet dan menjadi jelimet apabila yang tersakiti itu kadang tidak mau memberikan maaf, atau kadang itu semakin benci kepada kita lah. Maka dari itu anak-anak sering-seringlah, meskipun itu hal sepele, sering-seringlah atau biasakanlah untuk mengucapkan maafkan saya ya, mohon maaf ya. Insya Allah itu menjadi sebuah ikhtiar bahwa besok ketika kita di yaumul kiamah dihisab oleh Allah itu hubungan kita dengan manusia itu baik, ya. Jadi sering-sering mengucapkan mungkin nggak sengaja mohon maaf Bu, atau mohon maaf Bapak, atau mohon maaf Kak, itu lebih sering-sering diucapkan. Karena ini tadi, kalau dengan Allah, kalau salahnya itu dengan Allah, itu cukup dengan membaca istighfar, insya Allah Allah memberikan pengampunan karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dengan manusia ini yang kadang itu lebih sulit, ya. Maka dari itu anak-anak kita jaga hubungan antar teman kita atau sama kita, tetangga kita, dengan ayah ibu kita, apalagi dengan bundamu atau dengan mamahmu di rumah. Itu harus saling dijaga betul. Jangan sampai membuat mereka berdua, khususnya ibu, mamah atau bunda itu menjadi marah. Kalau disuruh ya jangan sampai mengeluarkan kata-kata atau Itu saja di dalam Al-Quran tidak boleh. Ya, umpamanya Andi, ayo
Silakan udah sore mandi. Kok jawabnya itu saja sudah tidak boleh. Ya. Maka dari itu anak-anak tolong ini dijaga lisannya, karena selamatnya manusia itu terletak pada di mana dia menjaga lisannya. Kemudian yang terakhir, apa toh manfaat dan tujuan bertobat itu? Nah, kutipan ini Pak ambil dari beberapa ulama, ya. Menurut jumhur ulama atau banyak ulama, salah satu manfaat taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Ibaratnya pakaian kita kotor, badan kita kotor, kita kan butuh alat untuk membersihkan noda yang ada pada diri kita atau noda yang ada pada di baju kita, mestinya kan dengan sabun, ya kan? Biar nodanya hilang, biar dakiknya juga rontok, ya. Tapi kalau kita punya dosa, maka sabunnya adalah membaca istighfar. Oleh karena itu, taubat dilakukan bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya double. Sering membaca istighfar itu adalah salah satu obat untuk membersihkan dari dosa, tapi juga di sisi lain itu sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kesimpulannya, kalau sering kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka itu kesimpulannya bahwa kita dekat dengan Allah, ya. Cukup sekian anak-anak yang sedikit ini, semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.